PGRI 01 Angkatan 2018, NIM 1810201012 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempraktekkan video mengajar tentang pembahasan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema ciri-ciri makhluk hidup kelas 3 pembelajaran kedua. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari dosen pengampu Ibu Nurlaili MPD. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo yang di bawah meja yang ada sampah taruh dibuang ya. Rapikan dulu terdahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah? Sudah bersih anak-anak? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelas? Sudah, Bu. Baik, untuk Nak Hilda, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum ini Ibu mau bertanya, ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada, Bu. Oke, kita absen Mbak ya. Oke. Baik, Filza Mardia, Hadiro. Indah Eka, Hadiro. Lisa, Hadiro, Bu. Didin, Hadiro, Bu. Destari. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir semua ya. Oke, agar kita bersemangat pada hari ini, kita bernyanyi terdahulu. Ada yang ingin memimpin? Maju Lisa. ke depan? Lisa, Lisa. Bu. Oke, Lisa maju ke depan yuk. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, sudah semangat kan? Sudah, Bu. Kita itu harus pantang menyerah. Kita harus maju ya, jangan mudah menyerah. Oke, anak-anak. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan makhluk hidup, pengertian makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yuk simak baik. Nah, makhluk hidup merupakan struktur biologi yang mampu merespon perubahan lingkungan. Selanjutnya, apa sih yang terdapat dari ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bernapas. Nah, bernapas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Oksigen masuk dari paru-paru dan keluar melalui hidung merupakan karbon dioksida. Nah, ciri yang kedua adalah bergerak.
Apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi saluran atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Contohnya seperti berjalan, berlari, melompat, dan bergerak ke sumber cahaya, itu tumbuhan. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang, kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. Contohnya seperti pada daun putri malu. Bila disentuh, dia akan menutupkan daunnya karena peka terhadap rangsangan. Keempat yaitu memerlukan makan. Nah, makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Apabila makhluk hidup kekurangan makanan, akan terjadi pingsan, sakit, kecewa, tepar. Nah, yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan atau perkembangan. Nah, seperti bayi ke anak, ke remaja, dan ke dewasa. Terdapat pada tumbuhan yaitu pada kecambah, pada biji, menjadi tunas, daun, dan tumbuhan dewasa. Nah, ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa tinggi akan mempunyai efek bahaya dalam tubuh. Nah, ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak. Apa sih yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak merupakan mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau biasa disebut reproduksi. Contohnya seperti pada sapi yang mempertahankan kelangsungan perkembangbiakan atau produksinya. Nah, ciri yang ke-8 adalah beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, seperti pada contoh pada hewan ini yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan materi tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Terima kasih. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu tentang judul ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang mengamati, menalar, mencoba, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Nah, sebelum itu kita memulai pembelajaran. Ada yang tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Ibu memperjelaskan lebih dalam, ada baiknya anak-anak menyimak video yang Ibu tampilkan. Silakan menyimak baik-baik ya. Ya, Bu. Nah, sudah menyimak video yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah menalar apanya? Sudah, Bu. Sudah memahami dari video yang Ibu kasih? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan menyuruh kalian membaca di buku teks halaman 8 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk Nak Didin dipersilakan untuk membaca. Makhluk hidup juga bernafas. Bernafas artinya menghirup dan mengembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Belalang bernapas dengan trakea. Nah, oke. Nah, di sini kan sudah dibaca oleh teman kalian yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Nah, Ibu yang ingin bertanya ya. Ibu ingin bertanya, manusia itu bernapas dengan apa, anak-anak? Paru-paru. Paru-paru. Ya, benar.
tentang pergerakan. Yang ketiga itu peka terhadap rangsang, yaitu memberikan reaksi terhadap rangsangan. Contohnya ada yang tahu anak-anak tentang daun putri malu? Tahu. Nah, biasanya itu ada tumbuhan di dekat rumah kalian masing-masing. Kalau kalian menyentuh daun putri malu, apa reaksinya? Mengatup. Nah, itu reaksi terhadap rangsangan. Sudah paham tentang peka terhadap rangsangan? Tahu. Yang keempat yaitu memerlukan makanan. Yang pastinya manusia dan hewan pasti memerlukan makanan. Nah, kalau manusia tidak memerlukan makanan akan mengakibatkan apa anak-anak? Sakit, Bu. Sakit, mati, lemas, dan pingsan. Nah, kalau hewan itu memerlukan makanan seperti apa anak-anak? Rumput, tumbuhan. Nah, yang pastinya setiap manusia dan hewan pasti memerlukan air. Nah, yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Seperti contohnya yaitu pada manusia, perkembangan pada manusia. Yang pertama perkembangan pada manusia itu yaitu bayi, bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, dan terakhir yaitu dewasa. Itulah lima ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang. Keempat memerlukan makanan. Yang kelima tumbuh dan berkembang. Kayak di sini ada yang ingin bertanya atau belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, di sini kan ada tugas di halaman 10. Silakan anak-anak mengerjakan tugas itu, dikumpulkan ke ibu ya kalau sudah selesai. Ya, Bu. Sudah anak-anak mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpul ya di meja ibu. Titip dong, Ibu. Oke. Nah, di sini yaitu kita akan mempelajari tentang lokomotor. Ada yang tahu apa itu lokomotor? Gak tahu, Bu. Lokomotor itu adalah perpindahan atau pergerakan dari posisi A menjadi posisi B. Nah, seperti yaitu berjalan, berlari, melompat. Nah, di sini kita akan memperagakan. Sebelum memperagakan ke depan, Ibu akan membagikan 2 kelompok. Nah, silakan kalian memilih kelompoknya masing-masing ya. Nanti Ibu pilih 1 kelompok untuk memperagakan ke depan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Baik ya. Sudah membagikan kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, anak-anak yang kelompok lainnya silakan untuk memperhatikan kelompok B ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu yang masuk dalam komentar. Nanti bila Ibu menjelaskan maju ke depan, kalian maju ke depan ya. 1, 2, 3, 4. Dengan kompak. Misalkan Ibu berjalan samping kanan ke kanan, kalau misalkan ke samping kiri paham? Paham. Oke. Berjalan ke depan. Berjalan ke belakang. Berjalan ke samping kiri. 1. Berjalan
Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila dan 5 simbol Pancasila. Nah, yang pertama itu lambang simbol sila pertama itu apa anak-anak? Bintang. Yang kedua itu yaitu apa anak-anak? Lambang apa? Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Nah, sebelum ibu memperjelaskan lebih dalam lagi, ibu akan menyuruh anak-anak untuk membacakan 5 sila Pancasila. Ada yang hafal? Oke, ada yang hafal? Ya. Yang maju ke depan ibu kasih nilai A+. Saya, Bu. Oke, nah baik untuk Indah silakan maju ke depan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, di sini ada yang tidak hafal sila Pancasila? Eca, Bu. Eca ya? Oh, Eca, silakan untuk dihafalin lagi di rumah ya. Nah, di sini kan ada tentang yaitu ayo membaca di halaman 16. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Oke, untuk Naida silakan membaca. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak membuang makanan yang sudah diambil. 2. Menjaga kesehatan tubuh. 3. Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, nah di sini pembahasan kita yaitu tentang sila pertama. Contohnya ada memahami apa arti dari ketuhanan yang Maha Esa yang sudah dibaca oleh teman kalian, yaitu dibaca oleh. Nah, anak-anak, di sini kita hanya berfokus pada sila yang pertama aja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sikap bersyukur yang merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita bersyukur pada Tuhan? Yaitu terdiri dari 4 contoh. Yang pertama adalah tidak membuang makanan yang sudah diambil. Yang kedua yaitu menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini kan kita di posisi di kelas. Contoh apa yang kita bisa terapkan di dalam kelas ini? Menjaga kebersihan kelas. Nah, iya, kita harus menjaga kebersihan kelas agar kita terhindar dari penyakit dan kita belajar di dalam kelas itu dengan nyaman. Oke. Nah, selanjutnya kalian buka buku halaman 17, itu terdiri 5 soal. Kalian kerjakan masing-masing. Dan bila masih ada waktu, kalian silakan kumpul. Kalau tidak ada waktu lagi, kerjakan di rumah masing-masing ya. Baik, Bu. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi kita membahas tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang mempunyai 5 ciri. Yang pertama itu adalah bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, dan yang terakhir itu tumbuh dan berkembang.
anak-anak, rapikan dahulu buku kalian. Kita akan pulang bersama-sama ya. Ya, Bu.